Hari ini, kita akan membahas topik menarik tentang apakah kentang bisa menjadi pemain unggulan dalam pertanian luar angkasa. Mari kita mulai. Wah, saya sangat tertarik. Jadi apa yang membuat kentang dianggap cocok untuk pertanian di luar angkasa? Nah, ternyata kentang punya potensi besar untuk ditanam di ruang angkasa karena seluruh bagiannya bisa dimakan dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi para astronot. Menarik sekali. Tapi kenapa bukan tanaman lain? Ya, sebenarnya para peneliti telah melihat berbagai tanaman, tapi kentang memiliki keunggulan khusus. Misalnya, dia bisa tumbuh dalam waktu singkat dan menghasilkan umbi yang kaya nutrisi. Tapi saya dengar ada masalah dengan toksin dalam daun dan buah kentang ya? Betul, itu karena adanya solanin. Tapi dengan teknologi rekayasa genetika sekarang, kita bisa menghilangkan toksin itu sehingga seluruh tanaman aman dikonsumsi. Wah, itu terobosan besar. Jadi dengan begitu astronot bisa mendapatkan nutrisi lengkap dari satu tanaman saja. Tepat sekali. Dan selain itu, kentang juga bisa dimodifikasi untuk menghasilkan zat penting lain, seperti protein hewani atau bahkan vaksin. Serius, jadi kentang bisa menjadi semacam pabrik biologi mini di luar angkasa? Iya benar, ini seperti memanfaatkan kentang sebagai reaktor biologis. Jadi satu tanaman bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Tapi bagaimana dengan tantangan lingkungan di luar angkasa? Maksud saya, gravitasi rendah, radiasi, dan sebagainya. Nah, itulah hebatnya tanaman. Mereka lebih fleksibel dibandingkan hewan. Tanaman bisa beradaptasi dengan lingkungan mikrogravitasi dan tetap melakukan fotosintesis. Tapi bukankah biasanya tanaman sulit berbunga dan berbuah di luar angkasa? Benar, karena itu fokusnya adalah pada tanaman yang seluruh bagiannya bisa dimakan tanpa harus menunggu buah atau masuk biji. akal. Jadi kita tidak tergantung pada proses reproduksi tanaman. Lalu, apakah hanya kentang yang potensial? Bagaimana dengan tanaman lain? Sebenarnya ada juga tanaman dari famili Cruciferae seperti selada air yang seluruh bagiannya bisa dimakan. Tapi kentang lebih unggul dalam hal nilai gizi dan produksi. Saya paham. Dan pastinya teknik seperti hidroponik atau aeroponik akan digunakan ya? Tepat sekali. Dengan aeroponik, kita bisa mengontrol lingkungan tanam dengan sangat efektif dan meningkatkan hasil panen. Itu keren sekali. Tapi bagaimana dengan sumber daya seperti air dan nutrisi? Apakah efisien? Justru dengan sistem tertutup, kita bisa mendaur ulang air dan nutrisi sehingga efisiensi sangat tinggi. Luar biasa. Jadi masa depan pertanian luar angkasa sangat menjanjikan dengan inovasi ini. Betul. Ini bukan hanya tentang memberi makan astronot, tapi juga tentang mengembangkan teknologi untuk menghadapi tantangan di bumi. Ya, benar. Misalnya, daerah dengan kondisi ekstrim. Ngomong-ngomong soal itu, saya juga dengar ada penelitian tentang keanekaragaman genetik aprikot di Tiongkok. Iya. Penelitian itu mengungkap kenapa aprikot yang dibudidayakan di Tiongkok memiliki keragaman genetik yang begitu kaya. Menarik. Apa penyebabnya? Ternyata karena adanya aliran gen yang tinggi antara berbagai varietas dan spesies liar. Ini begitu. Membuat aprikot di Tiongkok memiliki variasi genetik yang luas. Jadi ini bagus untuk program pemulihan tanaman ya? Tepat sekali. Dengan memahami keragaman genetik ini, kita bisa mengembangkan varietas aprikot yang lebih unggul. Hebat. Kembali ke topik pertanian luar angkasa, apakah keanekaragaman genetik juga penting di sana? Sangat penting. Karena lingkungan luar angkasa berbeda, kita perlu tanaman yang mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi. Jadi memiliki bank genetik yang kaya akan membantu dalam seleksi tanaman untuk luar angkasa. Betul sekali. Ini seperti memiliki kotak alat lengkap untuk menghadapi tantangan tak terduga. Menarik sekali. Jadi, baik kentang maupun aprikot, penelitian genetik mereka sangat penting untuk masa depan pertanian. Iya, dan ini menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam penelitian dasar untuk mencapai terobosan besar. Saya jadi makin optimis dengan masa depan pertanian kita, baik di bumi maupun di luar angkasa. Saya juga. Dan semoga inovasi-inovasi ini bisa segera diaplikasikan. Amin. Baiklah, pembicaraan kita sangat informatif hari ini. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan Ive Legantie Podcast. Kami berharap Anda mendapatkan wawasan baru dan perspektif yang berbeda melalui setiap episode yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya
agar Anda tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.